Selamat datang di channel Koalisi Laki. Saya Kosmas Joko, Presidium Nasional Koalisi Laki. Sahabat-sahabat Koalisi Laki yang saya banggakan, G30 SPKI pada tahun 1965 pasti mengingatkan kita pada 7 jenderal TNI yang diculik dan dibunuh dengan sadis pada saat itu. Saat ini saya mau membahas tentang 7 jenderal yang ditakuti dan disembah oleh polisi. Jenderal yang saya maksudkan ini bukan jenderal TNI atau jenderal polisi atau juga jenderal KKB Papua. Jenderal ini saya namakan jenderal kebal hukum atau dalam disebut dengan JKH. Jenderal kebal hukum yang saya maksudkan adalah anggota dan mantan anggota DPRD Kabupaten Ende. Tentunya saya punya alasan yang kuat sehingga saya menamai mereka sebagai 7 jenderal kebal hukum. Publik tentu tahu bahwa sebelumnya terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh bos PDAM Ende saat itu yang juga melibatkan kepala staf penagihannya. Jadi waktu itu terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh bos PDAM Ende yang melibatkan kepala staf penagihannya. Kasus tersebut sudah ingkrah atau setelah pengadilan menjatuhkan vonis 1 tahun 8 bulan untuk bos PDAM-nya dan 1 tahun 6 bulan untuk kepala staf penagihannya. Yang diduga sebagai pemberi gratifikasi adalah bos PDAM Ende saat itu, dan penerima gratifikasi adalah 7 jenderal kebal hukum ini, yakni namanya saya tulis saja. Baik, nama-namanya pasti jelas, bisa dibaca. Pada tanggal 26 bulan 3 tahun 2018 sudah ada putusan pra peradilan oleh pengadilan Ende. Saya tuliskan juga putusannya. Jelaskan putusannya. Artinya hakim telah memerintahkan untuk melanjutkan kasus ini. Tetapi kenyataannya Kapolres Ende berani melawan perintah hakim dan malah di backup oleh Kapolda NTT sehingga kasusnya dipetieskan, didiamkan. Keputusan hakim tersebut sebenarnya mau menunjukkan kepada publik bahwa Kapolres Ende saat itu diduga sudah kong kaling kong dengan 7 jenderal kebal hukum ini. Ini sangat menyedihkan dan memalukan. Negara ini akan hancur jika manusia-manusia model begini didiamkan saja. Sebenarnya keputusan hakim mau mengkonfirmasi bahwa 7 jenderal kebal hukum ini telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ingat ya, keputusan hakim ini mau mengkonfirmasi bahwa 7 jenderal kebal hukum ini telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ini menyedihkan. Meskipun pimpinan PDAM Ende dan anggota DPRD Kabupaten Ende sudah saling mengatakan kebenaran pemberian dan penerimaan uang, bahkan ada kesepakatan pengembalian uang gratifikasi itu di antara pelaku pemberi dan pelaku penerima dengan cara melawan hukum, namun polisi tetap melindungi oknum-oknum ini
Jadi saya ulangi lagi, ini menyedihkan. Meskipun bos PDAM ND dan anggota DPRD Kabupaten ND sudah saling mengatakan kebenaran pemberian dan penerimaan uang, bahkan ada kesepakatan pengembalian uang gratifikasi itu di antara pelaku pemberi dan pelaku penerima dengan cara melawan hukum, namun polisi tetap melindungi oknum-oknum ini. Sadis kan? Diduga juga 7 jenderal kebal hukum ini sudah dijadikan mesin ATM oleh polisi. Bagaimana tidak? Kasusnya didiamkan saja. Menyikapi kasus ini, Koalisi Laki menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Apapun alasannya, Kapolres ND dan Kapolda NTT saat ini tidak boleh ikut-ikutan menyembah dan takluk kepada 7 jenderal kebal hukum ini. Yang kedua, jagalah seragam dan simbol pangkatmu yang mengkilau itu, yang sudah Tuhan kasih untuk Anda. Gaji dan fasilitas mewah yang Anda dapat itu juga berasal dari uang rakyat yang selalu menginginkan keadilan. Kami meminta agar Kapolres ND dan Kapolda NTT secepatnya melaksanakan perintah hakim sesuai dengan keputusan pra peradilan, agar tidak menjadi tanda tanya publik lagi tentang kasus PDAM ini. Koalisi Laki tidak sedang membenci siapapun atau punya kepentingan apapun. Koalisi Laki memiliki prinsip independensi yang tidak berpihak atau tunduk kepada pihak manapun. Jika Anda membenci kami mengenai hal ini, Anda adalah penjilat. Dan ingat, kami tidak peduli. Goodbye.